namanya ketemu ya. Ketemu. Jadi seperti apa tuh, Pak? kemarin itu kan jadi kemarin itu kan rekanku Sarah nikah dan aku juga nggak expect ternyata Ricis di situ sebagai bridesmaid-nya dan aku sebagai groomsman-nya gitu. Sudah lama memang beberapa waktu nggak ketemu sama dia. Ya udah layaknya sahabat karena kebetulan aku sama Ricis itu dari tahun 2016, 17 berarti hampir 8 tahun sama Ricis. Ya masih ya berteman baik, sahabat baik. Awal kenalnya gimana bang? Mungkin Awal kenalnya ya biasa lah di tempat kerja bareng, terus kita sering bikin konten bareng, sharing. Kebetulan kan sama Ricky juga memang apa ya, kita punya kesamaan dalam artian visi misi kedepannya mau gimana gitu untuk memang di dunia entertain, saling support aja gimana sahabatnya sama Ricky. Cerita nggak sih Kak? Kenapa? Polemik rumah tangga. Boleh no komen nggak? Pernah nggak sih? Sebagai sahabat, jadi sebagai sisi apalagi capek kan? Ya. Kalau cerita ya cerita lah. Ya kita namanya teman sahabat ya mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan. Tapi ada beberapa hal yang aku juga nggak berani untuk nanya lebih jauh. Bukan kapasitas aku juga dan aku kan belum berumah tangga. Sedangkan kan Ricky sudah udah duluan 2 tahun yang lalu berumah tangga. Jadi aku sangat-sangat sensitif tuh tidak menanyakan pribadi. Kalau memang dia cerita ya aku dengarkan. Sempat cerita juga sebagai Cerita ya cerita, ada batasannya lah dia juga. Aku juga menghargai Ricky, menghargai Rian. Ya circle kita kan nggak jauh-jauh juga itu lagi. Jadi mau gimana pun kita saling hargai. Menyayangkan nggak sih Kak? Sedih ya pastinya. Aku maksudnya sama Ricky sama Rian juga ketika dapat kabar kemarin, lumayan bikin, karena sebelum baik-baik aja nggak pernah ada masalah dan mungkin sekarang pun mudah-mudahan kita doakan yang terbaik oleh teman-teman semua di sini bisa selesai. Dalam artian selesainya masalahnya selesai, mereka bisa baik-baik lagi seperti semula dan aku rasa sebenarnya kemarin pun nggak terlalu besar lah, bisa diselesaikan insya Allah. Tapi dengan kalian ketemu bareng, terus foto-foto di acara pernikahan tersebut banyak yang menjodohkan kalian. Tanggapan beneran mantan? Iya benar. Tapi apa sih? Captionnya gitu tuh, captionnya tuh kan. Seperti apa sih tanggapan dokter sendiri? Itu enggak, biasa berita kan suka dibumbu-bumbu manis nih, kalian juga jangan dibumbu-bumbu lagi hari ini. Nanti akan keluar lagi berita baru, ntar aku yang dihujat. Jadi aku sama Ricis ya sahabatan aja, teman saling support. Kalau misalnya lagi ada masalah ya kita saling dengerin. Ricis pendengar yang baik, dia sosok yang mandiri, wah hebat banget. Ricis sendiri cerita kemarin karena capek. Iya. Enggak, curhat yang happy kok. Nggak ada tentang masalah. Jadi aku kaget ketika kemarin dapat kabar. Waktu di pernikahan itu gimana? Maksudnya gesturnya agak sedikit mikir kah atau bukannya sedikit murung apa seperti Ricis yang biasa ya biasa aja. lari-lari gitu kan? Sama Moana tuh lari. Si Du Tanjung Stop itu kan Moana lucu banget ya. Karena aku nggak pernah ketemu semenjak lahir sama Moana nggak pernah. Baik-baik aja. Kalau Rian sendiri mengenal sosoknya? Rian tahu aja. Rian tahu aja. Ada shock dan kaget nggak sih dengan permasalahan mereka berdua yang diseret-seret ke bawah? Apa efeknya yang terjadi mungkin setelah postingan kemarin itu? Dibilang terseret-seret sebenarnya mungkin enggak ya. Cuma lebih kayak disayangkan aja kenapa harus terjadi seperti ini gitu. Dan banyak berita-berita yang simpang siur sebetulnya, kayak misalnya aku ngebet untuk balikan, padahal kayak aku temenan sama Ricis nih, aku sahabatan sama Ricis sampai 8 tahun, jadi kita saling support aja dan sama-sama kita doakan yang terbaik. Dan kalau misal pun banyak nih teman-teman media di sini menanyakan bagaimana aku tanggapan, bukan kapasitas. Seorang ketiga di hubungan mereka menurut kamu? Wah, tidak tahu kalau tahu kayaknya nggak ada. Netizen menjodoh-jodohkan dirimu dengan Ricis. Itu kan netizen deh, jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kita doakan yang terbaik buat aku, buat Ricis, buat Rian, buat yang lain semuanya, kita sama-sama. Aku no comment itu. Tanyain Bu Icis langsung. Sekarang aku manggilnya Bu Icis. Kamu pernah menceritakan itu nggak sih? Ya enggak pernah. Tapi dok, sorry Ya. dok, sebagai orang sebagai pria juga. Kan terakhir ini dibilang katanya sama tidak pernah disentuh pasca melahirkan. Sebagai sesama pria itu gimana sih? Apakah ada maksudnya ketika orang sudah berumah tangga tapi tidak
disentuh gitu, maaf deh dok sebelumnya. Mungkin bisa Heeh. dibicarainnya dari sisi kedokteran. Dari iya, atau mungkin bisa seperti itu. Apa ya? Kalau misalnya dari ini istilah kedokteran ya, maksudnya kalau misalnya kadang-kadang ketika setelah sosok ibu melahirkan, ini lebih kayak ada baby syndrome yang kita ketahui dan lain-lain. Akan memang banyak faktor-faktor stres yang akan kita dapatkan ketika misalnya setelah melahirkan, hal-hal kita punya ekspektasi, seorang perempuan punya ekspektasi. Ketika tidak terpenuhi ekspektasinya, terus hormonnya juga memang tidak stabil dan lain-lainnya juga secara psikisnya juga memang gak stabil, terus ada stresor yang tinggi dan yang bikin si sosok ibu ini stres, itu akan terjadi masalah-masalah yang lain lebih sensitif sebenarnya. Gitu. Jadi kalau misalnya ditanya seperti apa, aku no komen deh kalau itu. Doanya, doa terakhir ya, doanya buat hubungan mereka. Buat kita semua ya. Oh, boleh. Buat kita semua. Pokoknya doa yang terbaik lah buat kita semua yang sedang menghadapi masalah, mudah-mudahan cepat selesai. Ya aku tahu teman-teman semua di sana hebat, punya kesabaran yang luas. Kita sama-sama kan doa yang terbaik untuk teman-teman. Oke,